duduk sebentar. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari, kita orang-orang Indonesia, kita punya satu peribahasa. Bunyi peribahasa itu adalah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, semua ingat ya, karena ini kearifan nenek moyang kita dari dulu. Saya ingat waktu kami sekolah dasar, waktu itu bukan nama sekolah dasar, tapi namanya sekolah rakyat, SR, bukan SD. Bagaimana caranya guru menerangkan peribahasa itu kepada kami, sehingga kami paham bahwa bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Maka pada saat dia menerangkan kepada kami, dia membawa sebuah sapu lidi. Dan dia menunjukkan kepada kami sapu itu, dan dia mengatakan, coba lihat, apakah saya bisa mematahkan sapu itu pada waktu dia terikat dengan banyak sekali lidi. Dia coba, tetapi ternyata kami lihat dia tidak mampu mematahkan sapu itu. Nah, dia katakan kepada kami, beginilah maksudnya bersatu kita teguh. Kumpulan-kumpulan lidi yang banyak itu diikat menjadi satu sehingga tidak bisa dipatahkan. Jadi kami bisa tangkap, oh kalau bersatu sama seperti sapu itu tidak bisa runtuh, tidak bisa terpatah-patah. Kemudian dia mencabut satu batang lidi dan dia berkata kepada kami, coba lihat, saya akan mematahkan lidi ini yang sudah terlepas dari ikatannya. Yang tadinya satu, sekarang dia terpisah. Dia mematah-matahkan itu dan sampai sekecil-kecilnya. Lalu dia bilang kepada kami, beginilah caranya kalau kita tercerai-berai, ya kita runtuh. Kita akan tidak bisa lagi bersatu. Nah, ibu bapak, saudari-saudara seiman, dari perumpamaan yang sederhana, peribahasa yang kita semua tahu itu, sekarang saya ajak kita pindah kepada kitab suci. Hari ini kitab suci perjanjian lama dan kitab suci perjanjian baru menerangkan kepada kita tentang dua sosok, dua pribadi. Pribadi yang pertama adalah pribadi Yesus, dan baik perjanjian lama maupun perjanjian baru mengatakan kepada kita bahwa Yesus mempersatukan kita. Yesus membangun relasi-relasi. Yesus membuka pintu-pintu. Dia terbuka supaya tumbuhlah persatuan, persaudaraan, persahabatan, dan kebahagiaan. Maka di dalam Injil hari ini kita bisa lihat bagaimana banyak sekali orang berkerumun mengelilingi Yesus, sebab dia mempunyai daya tarik. Daya tarik untuk mempersatukan orang. Kehadiran Yesus adalah kehadiran seorang sahabat yang mau membangun persahabatan, persaudaraan, dan persatuan. Oleh sebab itu, banyak orang suka dengan dia dan tertarik dengan dia. Maka kalau dia berjalan berkeliling kemana-mana, bukan dia sendiri. Banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Kita ingat cerita ketika suatu saat banyak sekali orang mengikuti dia dan mereka sudah capek dan mereka juga sudah lapar. Dia katakan kepada para muridnya, kamu beri mereka makan. Kenapa? Karena orang-orang ini tertarik kepada Yesus, ingin mendengarkan dia.
Dan mereka merasa dekat dengan dia, ada sukacita, ada damai. Perjumpaan dengan Yesus membuat hati plong, hati penuh dengan sukacita. Yesus mempersatukan. Yesus membangun relasi. Yesus membuka pintu lebar-lebar. Dia menciptakan persaudaraan. Dia menciptakan persahabatan. Dan dia menciptakan kebahagiaan. Di lain pihak, kitab suci hari ini mewartakan kepada kita sosok yang lain. Yaitu iblis. Yaitu setan. Dan kitab suci menerangkan kepada kita bahwa sosok ini, iblis, dia tidak mempersatukan. Tetapi dia memecah belah. Dia mengacaukan pikiran kita. Dia mengacaukan kebersamaan kita. Dia mengacaukan persaudaraan kita. Dia mengacaukan persatuan kita. Selalu dia ada di dalam kebersamaan itu. Dan dia memecah belah persaudaraan, persahabatan, dan persatuan. Pertanyaan kita adalah, di mana itu iblis yang menciptakan perpecahan itu? Ibu Bapa, iblis itu adalah satu kecenderungan jahat yang ada di dalam hati kita masing-masing. Kadang-kadang di dalam kebersamaan kita, coba kita lihat. Ada satu kecenderungan jahat, entah itu dari suami, entah itu dari istri, entah itu dari anak, entah itu dari pembantu, entah siapa saja yang ada di dalam rumah tangga itu. Kadang-kadang iblis memakainya untuk meniadakan kemanusiaan di dalam kebersamaan itu. Ada pertengkaran, ada beda pendapat antara suami dan istri. Beda pendapat itu begitu meruncing, sehingga tidak ada jalan untuk berdialog, tidak ada jalan untuk berdiskusi. Selalu ada saja pertentangan jikalau topik itu dibicarakan. Iblis memakai cara itu untuk memecah belah keluarga itu. Untuk memecah belah persatuan di dalam rumah tangga itu. Tadi dikatakan di dalam bacaan Injil, jikalau sebuah rumah tangga terpecah belah, maka rumah tangga itu tidak akan bertahan. Kita bisa melihat itu di dalam kehidupan bersama kita, di dalam keluarga. Bagaimana kalau perbedaan-perbedaan itu dibiarkan, tidak dibicarakan, tidak didiskusikan, tidak dibuat menjadi satu dialog, mencari satu jalan keluar. Kita bisa melihat bahwa ada hal yang kecil saja, tetapi itu bisa memancing keributan yang besar sekali. Dan akibatnya keluarga ini hidup tidak dalam damai, tetapi tiap hari selalu saja ada pertengkaran dan permusuhan. Ini cara-cara dari iblis untuk mengacau balaukan kita punya kebersamaan, kita punya kebersatuan. Coba kita ambil satu contoh yang lain lagi. Kita sudah merancang bersama-sama hari libur kita, libur keluarga. Ya, kita jalan bersama-sama. Wah, enak-enak, senang-senang. Tiba-tiba ada telepon masuk dan ayah mengatakan kita berhenti sebentar, ini ada telepon. Ya, ayah keluar dari mobil, tidak mau mendengar telepon dari di dalam mobil itu, keluar dan bicara lama sekali. Ya, orang di dalam mobil mulai gelisah, apa yang dia omong? Nah, itu salah satu contoh bagaimana itu iblis memakai hal yang kecil untuk mengacau balaukan kita punya kebersamaan itu. Jadi ibu bapak saudara-saudari, mari sama-sama kita peka sekali bahwa kadang-kadang kebersamaan yang sudah kita bangun dengan susah payah bisa berantakan oleh karena iblis masuk menyelinap
dan memakai anggota-anggota dalam kebersamaan itu untuk merusak kebersamaan kita. Hari ini kita merayakan Ekaristi Kudus. Coba kita lihat di dalam misa ini, kita datang dari berbagai macam keluarga yang berbeda-beda, datang dari suku yang berbeda-beda, ras yang berbeda-beda, pendidikan yang berbeda-beda. Tetapi coba kita lihat, kita bisa duduk bersama-sama, kita bisa berdoa bersama-sama, kita bisa bernyanyi bersama-sama. Ini adalah satu tanda persatuan dan persaudaraan. Mengapa? Karena di sini atau di dalam kebersamaan ini Kristus hadir dan dialah yang mempersatukan kita. Nah, semoga setiap kali kita merayakan Ekaristi Kudus, di mana saja, setiap kali kita hadir dan merayakan Ekaristi Kudus, kita mesti ambil buahnya itu. Kita bawa buahnya itu dan kita tumbuhkan di dalam kehidupan bersama kita. Sebagaimana kami bersatu dalam Ekaristi Kudus, menyambut tubuh yang sama, menyambut darah yang sama, berdoa yang sama, menyanyi yang sama, bersahabat dan bersaudara. Semoga benih itu juga yang kami tumbuhkan di dalam keluarga kami. Kristus mempersatukan kita, sedangkan iblis memecah belah kita. Oleh sebab itu, kita mesti belajar bahwa kita harus dekat dengan Tuhan Yesus, dan kita belajar daripada Dia bagaimana membangun persahabatan dan persaudaraan di antara kita. Tidak hanya dengan anggota-anggota keluarga, tetapi kita memperluas persaudaraan itu, memperluas persatuan itu dengan tetangga-tetangga kita, dengan orang-orang sekantor, orang-orang sekerja kita, dengan orang-orang selingkungan kita, se-RT kita. Kita tidak perlu mempersoalkan dia itu orang apa, dia itu agama apa, dia itu kaya atau miskin. Tidak. Kami semua adalah sesama manusia, dan sama seperti pada waktu kami diciptakan, Allah sudah menanam benih-benih persatuan dan persaudaraan di antara kami. Kami harus menumbuhkan itu di dalam kehidupan bersama supaya persaudaraan kami menjadi semakin luas. Dan di dalam persaudaraan yang luas itulah akan tercipta perdamaian dan persatuan.